Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik dari seorang hamba Allah yang bertauhid, yang pasti dalam perjalanan waktu akan diwafatkan oleh Allah, kecuali langkah takwa menyertainya dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Islam agama yang sempurna, universal, mencakup semua aspek kehidupan. Islam memaparkan dengan jelas visi misi kehidupan sesaat di dunia ini. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, kemudian diteladankan oleh hamba pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan hidup kita di dunia yang sebentar ini adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang hamba tuju, hanya ridha Engkau yang hamba incar-incar, hanya cintamu yang membuat hamba selalu mengemis dalam sujud, dalam ruku, dalam ibadah, dalam doa, dalam semua aktivitas. Karena itu di antara sunnah Rasulullah SAW, setiap kita berdoa, apalagi di penghujung malam, berikrar raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hamba telah ridha kepada Engkau sebagai Rabb yang mengatur hamba. Hamba ridha terhadap Islam sebagai sistem manhaj kehidupan hamba, dan hamba ridha Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah dalam kehidupan hamba. Maka ikrar itu tidak hanya sebuah keyakinan, bahkan bukan hanya sebuah ucapan, tapi mewarnai jasad dan ruh, tingkah laku seorang hamba mukmin di hadapan Allah. Peranan hidup kita di muka bumi yang sebentar ini sebagai khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah serahkan bumi ini kepada kita, kita mengurusnya sebagai naibnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Dimulai dari khalifah pengendalian diri kita, mata, telinga, mulut, tangan, perut, kaki, kemaluan. Lalu khalifah bagi keluarga, dan semua kita minimal menjadi khalifah untuk diri kita. Allahu Akbar lillahil hamd. Tugas hidup di dunia yang sebentar ini adalah mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah yang menjadi jawaban atas pertanyaan, kenapa dalam Islam ini sholat harus 5 waktu sehari? Subuh-subuh sholat, siang zuhur sholat, asar sore sholat, mau gelap maghrib sholat, kemudian dekat lagi waktunya sholat lagi isya. Bahkan ada sholat duha, sholat tahajud, ada istikharah, ada hajat, ada tasbih, ada qabliyah, ba'diyah, bahkan ada puasa sebulan penuh. Harta pun dizakatkan, seumur hidup minimal sekali menunaikan ibadah haji. Ya memang untuk itulah kita hidup, karena memang tugas hidup kita mengabdi kepada Allah Jalla Jalal. Inilah tempat kita beribadah, inilah tempat kita beramal.
Inilah tempat kita mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Apalagi Rasul mencontohkan dengan sunnahnya keseharian yang selalu beliau ajarkan pada kita. Tidur lebih awal, berzikir, berwudu, berniat salat malam, bangun malam, diri dengan istighfar, tadabburul Quran, lalu berjamaah di masjid, kemudian salat duha, sedekah, jaga wudu, istighfar, zikir, wirid setiap saat, berakhlak mulia. Allahu Akbar. Keseharian memang seperti itu. Nah, itulah memang tugas hidup kita, mengabdi kepada Allah. Karena itu pengabdian hanya kepada Allah. Kata mengabdi hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian pedoman kita Al-Quran Al-Karim. Tadabburul Quran. Karena itu tidak hanya kita mengaji, tapi mengkaji Al-Quran, sehingga tahu persis pesan Allah untuk kita. Itu mukjizat, itu hudan, petunjuk way of life yang menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Dari kita membacanya, memahaminya, menghayatinya, meyakininya, mengamalkannya, belajar lalu mengajarkannya. Dan manusia terbaik di muka bumi ini adalah mereka yang belajar lalu mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Kemudian teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Dengarkan dengan iman, katakanlah, kalau kau benar-benar cinta Allah, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mencintaimu, Allah mengampuni dosamu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dalam Ihya Sunnah ada rahmat dan ampunan Allah. Maka itu mencari ridha Allah disertai dengan ittiba as-sunnah, ay Ihya Sunnah. Ada teladan, ada contoh. Tidak cukup dengan niat, tapi juga amal. Tidak hanya sampul, tapi juga isi. Tidak hanya isi, tapi juga sampul. Dalam bulan ini, akidah kita, manhaj keislaman kita diuji oleh 3 kejadian. Yang pertama, tentang jadwal kiamat tanggal 21 Desember. Orang-orang beriman tidak akan latah percaya kepada jadwal kiamat itu, karena pedoman orang-orang beriman Al-Quran dan Sunnah. Ketika para sahabat bertanya tentang jadwal kiamat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun tidak tahu jawabannya. Padahal beliau adalah Sayyidul Mursalin, tuannya para nabi, malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat pun tidak tahu. Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Latah terjadi karena tidak membaca Al-Quran dengan utuh. Al-A'raf 187. Mereka bertanya tentang jadwal kiamat. Katakanlah, hanya Allah yang tahu tentang kiamat. La yujalliha liwaqtiha. Tidak ada yang bisa menjelaskan jadwalnya kecuali hanya Allah Jalla Jalaluhu.
inilah tauhid, inilah akidah, inilah iman orang-orang beriman. Bukan karena ramalan Sokomoro, suku Maya, atau karena kecerdasan produser dengan sutradara yang hebat membuat image, padahal kiamat jauh dahsyat dari apa yang dibenarkan manusia dalam film sekalipun. Yang kedua, tanggal 25 Desember kita lihat para tokoh-tokoh agama sekalipun mencontohkan, bukan contoh yang terbaik dari ajaran Islam. Selamat Natal adalah keyakinan, ritual teman-teman kita Kristiani. Dan itu acara ritual mereka, dan itu bagian dari ritual mereka. Allah mengajarkan pada kita dalam surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kalian, agamaku, agamaku. Bahkan kita dilarang mencaci maki sembahan mereka. Al-An'am ayat 112. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kau mencaci maki sembahan-sembahan selain Allah. Nanti mereka akan mencaci maki Allah tanpa dasar ilmu yang benar. Tetapi Islam juga melarang umatnya mencampur adukan tauhid dengan kemusyrikan. Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka yang beriman lalu tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, maka mereka itulah yang meraih keamanan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan merekalah dalam hidayah Islam. Syirik itu bukan tidak beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah, tapi juga beriman kepada selain Allah. Dia percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada selain Allah. Dia sembah Allah, tapi dia juga sembah selain Allah. Dia percaya kepada Allah, tapi percaya dengan keris, percaya dengan jimat, percaya dengan dukun. Animisme, dinamisme yang berakar lama di negeri ini tidak mudah dikikis, campur aduk, dan bahkan dijadikan adat istiadat yang didukung oleh para tokoh-tokoh masyarakat. Kesannya budaya pada dalam kemusyrikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, hampir saja langit runtuh, bumi meledak, karena mereka memfitnah Allah punya anak. Karena itu Allah tegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalisus salasa. Sungguh kafirlah mereka yang mengatakan Tuhan itu tiga. Dalam ayat lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha Masih ibnu Maryam. Allah itu putra Maryam. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman, bagaimana mungkin kita mengucapkan selama yang Allah menyatakan kekufuran?
Lalu dengan dalih toleransi, Islam punya ajaran toleransi yang jelas. Toleransi dalam akidah, tidak ada tawar menawar. Tasamuh fil akidah, lakum dinukum waliyadin. Tapi tasamuh fil muamalah, hablum minan nas, dalam berbisnis, gotong royong, Islam menghormati itu. Tapi tidak dalam akidah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini tauhid, ini iman, ini akidah yang akan mewarnai segala perilaku hidup kita, politik, budaya, sosial, ekonomi. Inilah izzah Islam. Tidak hanya diartikan ritual, akidah Islam, ibadah, sholat, tapi perilaku tidak menunjukkan perilaku Islam. Inilah job description of Taghut. Kemudian yang baru-baru kemarin, selamat tahun baru, perayaan mubazir, perayaan sia-sia. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, hari raya yang kalian banggakan adalah Idul Fitri, Idul Adha. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan lihat sejarah tahun baru, Julius Kaisar Romawi menetapkan 1 Januari sebagai hari persembahan kepada dewa Janus, penguasa pintu-pintu, gerbang-gerbang dan waktu, yang wajahnya menghadap ke barat dan ke timur, menghadap pada perubahan waktu ke depan dan ke belakang. Lalu mereka merayakan dengan nyanyi, memutari api unggun, meniup trompet, bergembira ria mereka. Lalu haruskah umat Islam mengikuti mereka dengan latah mengucapkan selamat tahun baru, lalu merayakan dengan tiup trompet? Rasulullah SAW bersabda, aku larang dari kalian meniup trompet, karena trompet adalah kebiasaan dari Yahudi. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah SAW mengingatkan, akan datang suatu masa pada umatku di mana mereka akan mengikuti perilaku bukan umat, bukan ajaranku. Umatku mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga benar-benar tunduk pada mereka sampai mereka masuk lubang biawak, mereka tetap mengikutinya. Lalu sahabat bertanya, apakah mereka dari Yahudi Nasrani ya Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan mereka? Allah jelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 120. Dengarkan dengan iman. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridha kepadamu sampai kalian mengikuti millatahum. Millatahum itu bukan agama mereka saja. Dibiarkan agama kita Islam, tapi yang penting millatahum, ikut pikiran mereka, ikut maunya mereka, ikut politik mereka, ikut budaya mereka, ikut cara mereka. Allahu Akbar lillahil hamd. La yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Segala upaya dikerahkan mereka dengan berbagai macam taktik strategi agar kalian meninggalkan agama kalian. Kalau tidak, mengikuti perilaku mereka. Politik, ekonomi, sosial, budaya, militer. Kita tidak lagi menjadi panggung, penguasa panggung dunia ini. Padahal sejarah kita menjadi penguasa dunia selama 7 abad. Dan kala itu azan menjadi nada musikal batin yang terindah. Kita menjadi khalifah karena akidah, ibadah, akhlak, manhaj Islam kita pegang teguh, kuat, sehingga umat Islam punya izzah. Allahu Akbar walillahil hamd. Miris melihat keadaan seperti ini. Karena itu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman,
Dalam situasi seperti ini tetaplah bertakwa kepada Allah, jagalah akidah, perkuat ibadah, bangunlah salat malam, tadabburkan Al-Quran, berjamaah di masjid, salat duha, sedekah, jaga wudhu, berkumpullah dengan orang-orang saleh, bergurulah dengan ulama-ulama yang istiqamah, jangan terkecoh, jangan latah, jangan ikut-ikutan. Semua punya konsekuensi di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Hidup kita tidak lama di dunia ini. Apa susahnya taat? Apa susahnya sabar sebenarnya hidup dalam Islam? Justru kebanggaan kita dalam Islam. Ishhadu bi anna muslimun. So please that you are Muslim. Perlihatkanlah, tampilkanlah, demonstrasikanlah dirimu sebagai seorang Muslim. Kau bangga dengan Islammu, maka Allah banggakan kalian di hadapan para malaikat dan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Selalu Allah ingatkan 19 ayat dalam Al-Quran bahwa hamba Allah yang sukses, hamba Allah yang bahagia, hamba Allah yang menang, hamba Allah yang falah, hayya 'alal falah, adalah hamba-hamba Allah yang sungguh-sungguh taat kepada Allah, sungguh-sungguh mencontoh Rasulullah SAW dalam hidupnya. Mereka lah orang-orang yang sukses. Belum di akhirat, di dunia dibahagiakan oleh Allah. Dengarkan dengan iman. Surah Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Dengarkan wahai hamba-hamba Allah, wahai kekasih-kekasih Allah, kalau benar-benar ingin bahagia, dengarlah kalam Allah ini dengan keimanan. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka tidak akan takut apa yang akan terjadi, tidak akan bersedih apa yang sudah terjadi, karena kekuatan iman mereka dan kesungguhan takwa mereka kepada Allah. Untuk mereka Allah gembirakan di dunia, apalagi di akhirat. Itu pasti untuk mereka, dan itulah kemenangan besar bagi mereka yang taat. Sadaqallahul azim. Tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini selain sungguh-sungguh taat kepada Allah, berpegang teguh pada tali Allah. Rasul mengingatkan, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kal qabidi ala jam, memang akan datang satu zaman, kata Rasulullah SAW, di mana kalian melaksanakan Quran dan Sunnah seperti memegang bara api. Berat bagi kalian karena manusia dan lingkungan kalian sudah bermaksiat semua. Maka dalam keadaan seperti itu, tetaplah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa. Doa antara khutbah dan salat Jumat sangat mustajab. Hadirkan hati, apalagi dalam doa bersama dalam keadaan suci berwudu, menanti-nanti salat. Allahu akbar, la yastami malak fayad'u ba'duhum fayu'amidu ba'duhum ila istajaba Allahu du'ahum.
Tidaklah satu kaum berkumpul, sebagian berdoa, sebagian mengaminkan, kecuali Allah ijabah doa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Tawwab, rahmati kami di hari Jumat ini, Sayyidul Ayyam, hari kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dengan rahmat ampunanmu, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dosa kami hari ini, tadi malam, yang lalu-lalu, dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari mulai malaikat mencatat dosa, malaikat atid mencatat dosa kami. Ya Allah, ya Allah, bahagiakan kami dengan rahmat ampunanmu. Ampuni seluruh dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan dengan rapi selama ini, yang sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di matamu. Ampuni dosa yang kami lakukan dengan bercanda, apalagi sungguh-sungguh. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Siapa lagi yang mengampuni kalau bukan Engkau ya Allah? Innaka Ghafurur Rahim. Ya Allah, rahmati, ampuni pula dosa kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surgamu. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, rahmati, ampuni pula guru-guru yang membimbing kami mengenalmu, keluarga kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, suami kami, istri kami, anak-anak, cucu, keturunan kami. Ampuni semua jamaah Jumat yang menengadahkan tangan ini kepadamu ya Allah. Seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami bahagia, kami tahu doa kami Kau ijabah melalui sabda Nabi-Mu ya Allah. Doa antara khutbah dan sholat mustajab, Kau saksikan kami menengadahkan tangan. Kami mohon ya Allah, rahmatilah rumah tangga kami, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, surga sebelum surga. Jadikan kami suami imam teladan dalam ketakwaan, jadikan istri kami bidadari yang salehah, anak cucu keturunan kami qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil al kufra wal kafirin wa anzil azabaka li jiyuris Israel wa ashabihi ajma'in wa damir a'da'aka a'da'atin. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur, tolong ya Allah, selamatkan, lindungi para mujahidin di Gaza, Palestina, di Afghanistan, di Irak, di Kashmir, di Suriah, di Sudan, di Somalia, ikhwanal muslimin di Rohingya, Myanmar, di Patani, Thailand, di Moro, Filipina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Tawwab, tetapkan ya Allah hati kami dalam keimanan kepadamu. Duha yang menguasai hati keadaan, tetapkan hidup kami dalam kelezatan istiqamah di tengah hiruk pikuk godaan dunia sesaat ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang telah menentukan jadwal kematian kami, kami mohon ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Duhai Allah ya Muhyi yang menghidupkan kami, duhai Allah yang sebentar lagi mewafatkan kami ya Mumit, kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam,
dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kelezatan taat, dalam kenikmatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa denganmu. Ya Allah, Kau wafatkan semua kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan hari Jumat ini hari hijrah bagi kami. Semakin kuat akidah kami, semakin khusyuk ibadah kami, semakin mulia akhlak kami, dan kami bangga dengan Islam. Izzahmu terjaga pada diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berkahi sisa umur kami, berkahi aktivitas dakwah kami, berkahi negeri kami Indonesia. Satu saat hadir untuk kami pemimpin yang benar-benar takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu, pemimpin yang benar-benar menteladani Rasulullah SAW, pemimpin yang bangga dengan Islam, ya Allah, dan mengajak kami bangga dengan Islam, ya Allah. Kami rindu itu, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.